Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan daring kita via Zoom meeting ini. Teman-teman semua, gimana kabar teman-teman? Sehat-sehat? Halo? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi menjelang siang ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah teman-teman, tentu saya sangat senang bisa bertemu kembali dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan masih topik konversi agama, tetapi yang kontemporer. Yang pekan lalu kita sudah mendiskusikan konversi agama yang klasik. Nah, yang kontemporer ini, yang klasik itu kan dari buku Zakia Darajat ya, dari bukunya Clark, kemudian yang riset penelitian konversi agama kontemporer itu dari bukunya ini, ya kelihatan ya kopian ini, dari bukunya Raymond Volutsian, Invitation to the Psychology of Religion. Nah, di situ ada penelitian terbaru tentang fenomena ya, bukan hanya kasus konversi agama di Amerika. Nah, kawan-kawan semua, perkuliahan ini sebetulnya sudah dimulai ya sejak kemarin, sewaktu teman-teman sudah menonton video penjelasan saya tentang konversi agama kontemporer ini. Di video itu hanya headline saja. Udah kelihatan? Di video itu ada penjelasan tentang beberapa poin kaitannya dengan konversi agama kontemporer ini. Yang slide pertama tentang konversi agama sebagai paradoks antara sekularisasi dengan keumuman konversi di Amerika ya. 1/3 orang mengalami kebangkitan spiritual, dia 70% pernah mengalami perubahan kepercayaan, dan karena itu fenomena born again sangat umum di sana. Dan tipe konversi sama, ada yang sudden, ada yang gradual, ada yang social learning sebagai review. Kemudian perbandingan tipe konversi, ada yang menonjol faktor intelektualnya, ini adalah konversi yang gradual, yang emosional ini yang sudden, yang sudden conversion, yang pembelajaran ini yang konversi berbasis social learning ya. Kemudian tingkat kestabilan personalnya berbeda antara yang sudden conversion, antara dengan gradual conversion sama yang social learning conversion. Tentu ya sesuai dengan tingkat personality masing-masing dan kemungkinan slide back-nya juga. Kalau yang sudden conversion, sudden conversion yang emosionalnya lebih menonjol, personality-nya lebih rentan, keteguhan personalitinya, kestabilannya lebih rentan, karena itu sangat mungkin slide back sangat mungkin kembali ke kepercayaan atau agama semula. Yang intelektual, yang gradual conversion, dan pembelajaran yang social learning lebih stabil dan kecil kemungkinan kembali ke kepercayaan atau tradisi agama lama. Sama ya, ini juga ada perbedaannya antara jumlah aktivitas keagamaan, interest, sama kepercayaan seperti yang sudah dijelaskan. Artinya sama setelah, tetapi berbeda selama proses. Nah, itu teman-teman modelnya begini, beda dengan yang proses konversi klasik. Yang konversi klasik hanya periode konflik, kemudian krisis,
Kemudian periode damai, tenang dan harmoni. Yang keempat, ekspresi religius. Kalau yang riset terbaru di konversi kontemporer seperti ini. Oke. Ketegangan konfliknya sama, kemudian mengadopsi strategi religius. Kemudian seorang menjadi religious seeker ketika agama tradisional, agama Hindu tidak memberi jawaban. Bertemu gerakan keagamaan baru yang dalam konteks ini disebut dengan cult. Ada dengan new religious movement, ada sekte ya. Masuk grup dengan penuh kehangatan, kemudian hubungan dengan luar putus, dengan keluarga, dengan teman, dengan apapun, kemudian konversi total. Itu riset-riset di Amerika hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia ya, yang orang-orang hilang itu. Pengertian cult karakteristiknya seperti ini. Model konversinya ada devariasi ekonomi, sosial, politik. Mereka membangun ekonomi karena ketimpangan ekonomi mereka bangun ekonomi sendiri, sosial sendiri, kampung sendiri, organismik sendiri, organisasi sendiri, etik sendiri, aturan-aturan sendiri, sama psikologinya, kejiwaannya sendiri. Nah, dari situ teman-teman ada dua pertanyaan yang saya minta ke teman-teman untuk mendiskusikannya sebisanya ya, antara perbedaan dan persamaan konversi agama klasik dan kontemporer. Walaupun saya lupa sih PowerPoint-nya yang klasik belum saya kirim, tapi sebisanya saja. Kemudian dari situ saya minta teman-teman untuk membandingkan konversi agama klasik dan kontemporer ini dari sisi prosesnya, ultimate-nya kapan, kemudian kurangnya ketiknya, six soul-nya kapan. Oke, dan saya lihat di WAG kawan-kawan sudah menyerahkan jawaban itu. Ya, oke. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, baik, saya minta ke teman-teman untuk mensodakohkan hasil bacaannya. Siapa yang mau ini dari atas? Dari sini. Irsyad ada? Halo? Siapa yang on ini? Siapa yang bisa men-sharekan jawabannya untuk yang pertama? Apa saja persamaan dulu? Persamaan konversi agama klasik dengan kontemporer. Siapa? Halo? Mungkin dari tipe konversi, Pak. Sanana. Ya, Sanana. Mau persamaan apa perbedaan, Sanana? Persamaannya mungkin di tipe konversi, Pak. Oh, persamaannya di tipe konversi yang sudden, gradual, dan social learning. Oke, social learning. Yang sudden itu kayak mana, Sanana? Kalau yang sudden itu secara tiba-tiba, Pak. Kalau yang gradual itu bertahap. Kalau yang social learning itu melalui lebih ke pembelajaran. Oke. Sanana itu Sanana. Sudden itu tiba-tiba, yaitu tipe konversi yang faktor apa yang menonjol, Sanana? Kalau sudden emosional, Pak. Faktor emosi ya, faktor afeksi ya. Kemudian yang kedua, yang gradual. Gradual intelektual. Oke, yang faktor intelektualnya lebih menonjol dalam proses konversi. Social learning berdasarkan Pembelajaran, Pak. pembelajaran sosial ya, pembelajaran yang betul ya. Persamaannya ada di situ. Ada yang lain, Sanana? Persamaan lain? Mungkin itu dulu, Pak. Oke, bagus sekali ya. Betul jawaban Sanana. 100 for you. Yang lain? Kenapa Anda sembunyi semua? Apakah saya menakutkan? Silakan.
Persamaannya? Oh, semua kan sudah menyerahkan, hanya menyampaikan apa yang diserahkan aja. Sarana sudah. Ersha ada? Ada, Pak. Oke, Ersha. Tadi Sanana menyampaikan persamaannya dari tipe. Nah, Anda boleh menyampaikan persamaan yang lain atau perbedaannya. Terserah. Silakan, Ersha. Baik, Pak. Jawab baca, boleh baca. Iya. Sebentar ya, Pak. Ya, siap. Mungkin perbedaannya boleh, Pak? Boleh. Perbedaannya dari konversi agama klasik dan kontemporer itu mungkin dari konversi agama klasik itu individunya bersifat pasif, Pak. Kalau yang kontemporer bersifat aktif. Oh gitu ya, dari individunya yang klasik pasif ya. Iya. Yang ini yang kontemporer aktif. Aktifnya bagaimana? Pasifnya bagaimana? Penjelasannya. Saudara? Bingung, Pak. Nggak usah bingung. Apa argumen Ersa mengatakan yang kontemporer aktif, yang klasik pasif? Nggak ada argumen? Oke, yang lain, perbedaan lain Sanana Ersa? Mari. Tak ada? Oke, makasih Ersa sudah menyampaikan perbedaannya. Yang lain silakan, siapa yang mau menyampaikan baik persamaannya maupun perbedaannya. Halo. Irsyad, Anda mau bicara? Bacakan saja yang sudah dikerjakan, nggih. Sini yang ketiga mengumpulkan PAB. Rizya. Iya Pak Haji. Iya Pak. Siap, silakan. Tulisannya. Ini yang masih nomor 1 atau udah? Iya, nomor 1. Silakan mau nomor persamaannya, mau perbedaannya. Mungkin saya coba yang untuk perbedaannya antara konversi agama klasik dengan kontemporer itu terletak pada proses konversi. Kalau yang klasik itu kan prosesnya ada kegelisahan, krisis konversi, damai, tenang, dan harmonis, serta ekspresi konversi. Nah, sedangkan kalau yang agama kontemporer itu prosesnya itu terbagi menjadi 2, ada yang dia itu cult dan juga ada sect church teori, seperti itu Pak. Oke ya, prosesnya ya. Kalau yang klasik itu 4, kalau yang kontemporer berapa tahap? Kalau yang kontemporer itu, kalau yang yang sect teori itu ada, sebentar ya Pak, saya sambil lihat catatan. Ya. Ada 2 jenis. 2 jenis ada ya? yang sect sama ada yang cult. Kemudian yang cult itu lebih dispesifikkan juga terkait karakteristiknya itu seperti apa. Sedangkan kan kalau di klasik itu kayak cuma generalnya aja, prosesnya hanya 4 itu aja, nggak dispesifikkan sampai ke karakteristiknya seperti yang ada pada cult. Oke, kenapa demikian, PAB kalau dianalisis? Yang klasik kenapa demikian, yang kontemporer karena kenapa? mungkin
Karena kalau yang klasik itu kan mungkin ini ya Pak, manusia pada zaman dahulu belum seberkembang dan juga belum belum banyak penelitian tentang agama. Kemudian menurut saya ini juga ada kaitannya dengan teori yang di awal itu yang paradoks ya Pak. Oke, Yang Bapak bagus saya ya. itu bahwa manusia pada zaman kontemporer itu dia mensekularisasi agama, tapi justru dia juga malah tingkat konversinya tinggi seperti itu, Pak. Oke, bagus ya jawabannya. Karena konversi agama klasik, karena konversi agama kontemporer itu terjadi bukan antar agama induk, kan, Baby ya, tetapi antar atau intraagama dan terjadi pada cult atau sekte-sekte ya. Kalau yang klasik, kenapa demikian? Karena terjadi pada konversi terjadi pada antar agama induk, itu ya, dari Muslim menjadi Kristen, dari Kristen menjadi Muslim, dari Katolik menjadi Muslim misalnya. Nah, gitu dia. Oke, terima kasih, Baby. Yang lain, ini waktunya diskusi, silahkan. Boleh juga ada pertanyaan untuk pertanyaan pertama ya, kawan-kawan, kalau ragu menjawabnya. Silakan. Silakan teman-teman. Siapa lagi? Nomor 1. Apa harus ditunjuk? Oke. Ambil yang PAB sudah ya. Nah, yang cowoknya itu siapa ini? Oh, nggak ada cowoknya. Tori? Saiful Anam ada, Tori. Kemudian Hidayah. Hidayah itu perempuan apa laki-laki? Oh. Torik ada? Hadir, Pak. Ya, silakan tambahkan untuk nomor 1, Torik. Semampunya, Torik. Nomor 1, Torik. Baca saja apa yang Torik kerjakan. Maaf sebelumnya, Pak, karena agak berisik. Jadi nomor 1 itu kan membahas tentang persamaan dan perbedaan antara konversi tradisional dan kontemporer. Jadi persamaannya itu apa, Torik? Persamaannya itu Pak. Baca aja yang Torik kerjakan. Kalau lupa. Itu pada proses awal konversi itu sendiri, Pak. Oh, pada prosesnya ya. Kalau yang klasik gimana? Kalau yang klasik? Yang konversi tradisional dan kontemporer itu sama-sama diawali dengan kegelisahan atau ketegangan dan konflik atau krisis. Oh, itu persamaannya ya? Ya, Pak. Kalau perbedaannya di proses itu gimana, Torik? Ya, kalau perbedaannya itu, kalau yang konversi tradisional itu mengambil solusi yang bersifat keagamaan. Jadi langsung setelah konversi itu langsung merasakan kedamaian, ketenangan, dan harmonis. Ya. Dengan kalau yang kontemporer itu dia akan menjadi seorang yang religious seeker gitu. Oh, pencari ya. Pencarian ya. Terus? Bagus. Sudah gitu aja, Torik? Iya, Pak, begitu saja. Oke, terima kasih ya. Persamaannya di proses awal berupa konflik atau kegelisahan. Kemudian perbedaannya tadi di strategi religius sama yang lain. Oke, Torik, terima kasih. Saiful Anam ada? Mana yang ada, Pak? Ya. Coba tambahkan Saiful Anam untuk nomor 1.
Paling saya versi nambahin yang angkatan perbedaan, Anda. Pak. Ya. Paling saya nambahin perbedaan nggak apa-apa, Pak? Ya, boleh. Yang saya tuliskan itu perbedaan dari sifatnya ya, Pak. Kalau yang klasik itu bersifatnya mendadak, Pak. Secara tiba-tiba. Ya. Kalau misalnya kontemporer itu bertahap. Oke. Terus kalau misalnya ya kalau klasik itu secara memainkan emosional, Pak. Sedangkan kalau yang kontemporer itu bersifat intelektual dan rasional, Pak. Oh, gitu ya, intelektual rasional. Kalau yang klasik emosional ya? Iya, emosional, Pak. Emosional. Oke. Ada yang lain? 6? Sudah, Pak, itu doang, Pak. Yang lain sudah disebutkan yang tadi. Oke, saya pulang. Makasih ya. Iya, Pak. Nah, terasa ada laki-lakinya sekarang. Baik, yang lain silakan. Sini ada Ananda Isneni, Sanana sudah. Ada Adinda. Adinda, lagunya gitu ya. Ada Udi, penyanyi juga. Khairunisa, Wida, Najma. Silakan, Puspita, Wahyu Adi, Irsyad, Hidayah, Dwiya, Anissa, Mutia, Ataya, Tisha, Ilham, Alimah, Ulfa, Taufiki. Mana yang mau menambahkan? Nomor 1. Please guys, it's time for you. Atau pertanyaan dari nomor 1 silakan. Enggak ada. Kenapa malu-malu semua? Oke, nomor 2 kawan-kawan. Saya tunjuk saja. Nomor 2 tentang proses konversi yang di klasik maupun di konversi kontemporer yang bisa dikategorikan proses-proses itu keduanya sebagai keberagamaan sick soul sama healthy minded. Itu dianalisis di buku ini ya. Oke. Siapa ini? Ananda Isneni dari atas nih. Silakan. Ananda. Isnen. Ya, Pak. Ya. Silakan. Sebisanya sesuai dengan catatan, boleh. Kalau menurut saya itu kategori healthy minded itu ketika adanya proses mengadopsi strategi yang bersifat religius. Terus itu masuk apa itu, Isnen? Yang healthy minded. Healthy minded, ya. Terus ketika masuk grup adanya kehangatan, gitu, Pak. Masuk apa itu? Sama, masih healthy minded. Oke, masih healthy minded. Terus healthy minded yang lain? Itu sih, Pak. Kan banyak. Itu yang kontemporer doang, Isnen. Yang klasiknya belum. Gimana, Isnen? Jawabannya tambahan? Betul ya. Ada healthy minded dalam proses konversi kontemporer sewaktu kata dia mengambil strategi religius, kemudian bertemu grup yang hangat. Tambahan Isnen silakan. Yang klasik gimana yang 4 itu? Periode gelisah atau konflik, periode krisis, gimana? Periode damai, tenang dan harmoni, periode ekspresi, konversi. Cukup? Oh, Pak. baru ada itu, Pak. Minimalis. Oke, thank you. Anyhow. Yang lain? Saya tunjuk aja. Di bawah Isnen tadi ada nama Vina. Mana Vina? Iya, Pak. Ya, silakan jawab nomor 2, Vina. Ya, mungkin saya mau menambahkan aja ya, Pak. Kalau misalnya di bagian konversi tradisional itu yang menemukan solusi
bersifat keagamaan, kemudian memutuskan untuk terus lanjut, dan orang tersebut merasakan kedamaian, ketenangan, dan harmonis, itu termasuk dalam keberagamaan yang healthy minded. Terus yang siksolnya? Yang siksol itu terlihat pada proses konversi yang kontemporer, ketika seseorang yang sudah masuk ke dalam grup tertentu, kemudian orang itu akan memutus hubungan dengan orang di luar grup tersebut, sehingga orang tersebut hanya bersosialisasi, bergaul, atau hanya mendapatkan informasi keagamaan dari anggota sesama grupnya saja. Itu siksol ya. Nah, itu siksol ya Pina ya, ketika putus dengan masa lalunya, dengan keluarganya ya. Iya Pak, itu termasuk yang siksol. Bagus sekali. Nah Pina, adakah dalam proses konversi kontemporer itu pertumbuhan yang healthy minded di mana? Mungkin ketika ini Pak, memilih solusi yang religius. Betul? Betul sekali. Terus? Ya, sementara itu saja Pak. Oh itu saja. Ada prosesnya banyak loh Pina. Baik, terima kasih ya Pina. Oke, sip. Yang lain, silakan. Atau harus ditunjuk? Tadi Sanana udah ya. Isneni udah jawab ya? Sudah Pak. Oke, karena kalian berdua yang memunculkan diri, boleh nambah nomor 2? Isnen apa Sanana? Dari proses konversi baik klasik maupun kontemporer, ada fase-fase di mana bisa dikelompokkan, dikategorikan sebagai keberagaman healthy minded atau sick soul. Mana yang healthy minded, mana yang sick soul? Siapa? Isnen, coba Anda. Setelah ini Sanana siap-siap. Suaranya belum dibuka, Isnen. Sudah panjang-panjang cerita, suaranya nggak kedengaran. Unmute dulu. Belum ini ya Pak, belum nemu lagi ya Pak. Yang dijawab gimana yang dijawabkan? Saya jawabnya baru yang kontemporer doang. Oh, yang kontemporer gimana? Yang tadi itu. Oh, udah jawab ya, Isnen. Oke, makasih Isnen. Sanana? Mungkin ketika dikatakan healthy minded itu ketika jiwa merasakan ketenangan, Pak. Betul. Itu yang di mana? Di klasik kan? Kalau yang di kontemporer? Kalau yang di kontemporer, ketika dia sudah menemukan gerakan keagamaan menuju lebih baik dan menemukan konversi total. Oh, itu healthy minded ya. Nggak ada seksualnya? Di kontemporer? Ada, baik di klasik maupun di kontemporer ada fase yang dikelompokkan sebagai healthy minded maupun sick soul. Oke, thank you for your try. Selain Ananda, Isneni, Soraya sama Sanana, oke. Yang lain mana suaranya? Mana sumbangsihnya? Siapa? Wafa mau menjawab? Sudah nyala? Halo guys. Akhdan dia? Ulhak ya? Ya. Mau nambah aja, mungkin tadi sebagian besar udah disebutin ya Pak.
Silakan. Jawaban saya itu ada yang di kontemporer yang masuk siksol itu ada proses konflik, Pak, atau betul. Proses awal ketika individu mengalami ketegangan itu. Betul. Jadi itu masuk kategori siksol karena ya mungkin ketika proses konflik itu individu akan memiliki pemikiran negatif sehingga dari Tuhan gitu. Pesimis ya. Ya. Sudon ya. Agama dianggap beban ya. Iya Pak, betul. Terus selanjutnya masuk kategori siksol juga saat ini ketika tidak menemukan pemecahan masalah atau religious seeker. Mungkin tadi udah disebutin juga Pak itu. Itu juga masuk. Itu masuk apa? Religious seeker masuk? Siksol Pak. Siksol ya. Ya. Oke. Terus ini juga tadi udah disebutin Pak, masalah putusnya hubungan dengan outgroup. Itu juga masuk siksol karena kalau di healthy minded kemarin kan yang healthy itu yang ekstrovert dan terbuka gitu. Tapi kan ini berarti kan dia menutup diri dan ya tidak ekstrovert, introvert gitu. Jadi masuknya siksol. Introvert ya. Iya. Bagus. Terus yang masuk kategori healthy minded di kontemporer itu saya menemukan yang proses dia menemukan strategi religius yang tepat gitu Pak. Religious seeker ya? Ya, bukan Pak yang menemukan religius, strategi religius itu. Religious movement, strategi religius. Oh, yang kedua ya, menemukan strategi religius itu healthy minded ya? Healthy minded. Bukan lari ke narkoba, bukan lari ke hal lain ya? Iya. Oke. Sip. Terus sama satu lagi saya nemunya itu yang gerakan keberagamaan. Jadi setelah tadi sebelumnya itu kan religious seeker, terus proses selanjutnya kan ada menemukan gerakan keberagamaan. Nah mungkin itu masuk di healthy minded juga Pak. Oke, gerakan keagamaan baru ya? Gerakan Yes. keagamaan. Nah, misalnya ada perkumpulan sufi ya, kan bisa masuk perkumpulan sufi karena itu mengambil strategi religius kan Dan. Kalau strateginya non religius bisa masuk perkumpulan pang gitu ya Dan ya. Grup pang, grup apa itu yang masa lo ada kelitih bareng ya kalau di Jogja itu. Itu kan orang-orang yang mengalami konflik konflik ya, intrapersonal, konflik interpersonal di keluarganya atau di sekolah. Oke, analisis yang tidak kalah bagus dengan Shanana, dengan Ananda Isnani, dengan yang lain tadi ya, dengan Ersha, PAB, Torik, Anam. Bagus. Oke, yang lain satu lagi. Silakan, saya menanti dengan sabar. Silakan yang sudah jawab boleh jawab lagi, yang sudah jawab di pertanyaan di analisis yang pertama, bisa jawab di analisis yang kedua, silakan. Ini diskusi, bukan dosennya yang nyerocos. Silakan. Yang belum kedengaran suaranya siapa ya dari awal ya? Oke. Silakan. Ayo kawan-kawan, tidak usah malu-malu. Ini ruang belajar kita. Silakan. Waduh. Jangan-jangan nyuci piring kayak yang wisuda itu ya. Wisuda online. Digantikan ibunya. Baiklah teman-teman semua. Tak apa karena teman-teman kan sudah belajar dari video saya ya. Oke. Mungkin saya akan klarifikasi, saya akan beri penjelasan pada kawan-kawan dari dua jawaban itu. Baik, kawan-kawan semua sudah kelihatan Shanana, Baby, dan teman-teman yang lain? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Malah kecoret itu ngapain? Sebenarnya.
Ya, baik. Tentu betul ya kawan-kawan, cerdas melihat persamaan dan perbedaan untuk nomor 1 itu dari proses, dari tipe, dari macam-macam, dari faktor, bahkan mungkin dari pengertian ya kawan-kawan, melihat perbedaan dan persamaan konversi agama, perubahan pemikiran dan perilaku keagamaan yang sangat besar dan berubah total gitu. Oke, yang kedua teman-teman tadi sudah bagus menganalisis mana dari proses-proses konversi agama klasik maupun kontemporer yang bisa dikategorikan sebagai pertumbuhan keagamaan healthy minded atau sixth soul. Yang pasti pertumbuhan keagamaan healthy minded itu yaitu keberagaman yang membahagiakan kan, yang membuat penganutnya optimis, kemudian ekstrovert, terbuka, kemudian tidak daki-daki gitu. Yang penting tindakan konkret, tindakan nyata. Sebaliknya keberagaman yang seksual yaitu yang melihat keberagamaan sebagai derita, sebagai beban, beragama bertuhan itu sebagai beban, puasa, sholat, kalau itu muslim sebagai beban, derita, dan memandang hidup pun sebagai derita kan, sebagai beban. Oke. Nah, mungkin kita lihat dari sini ya kawan-kawan. Dari pengertian, dari faktor gitu ya. Nah, ini perbandingan konversi agama klasik dan kontemporer dari pengertian, kemudian dari faktor, dari proses, dari tipenya kayak mana, sama apa tidak, kemudian dari macamnya, oke, kita sudah diskusi ini, kemudian lain-lain. Mungkin ini bisa kita ini yang lain-lain. Oke, kawan-kawan semua, kalau kita ingat diskusi dulu, kalau dari pengertian sama bahwa konversi adalah suatu tipe pertumbuhan dan perkembangan keagamaan yang mengalami perubahan pemikiran dan perilaku. Sikap, pemikiran dan perilaku yang besar. Bukan perubahan biasa-biasa, bukan dari jilbabnya Sanana yang pink kemudian menjadi ungu, bukan. Bukan Isnani dari celaknya yang warna apa ke celak warna apa, bukan itu. Loh, celak itu kan sebagian orang menganggap itu sunnah kan. Keagamaan itu perilaku keagamaan. Jilbab itu perilaku keagamaan, bukan hanya fashion kan. Bukan hanya fashion. Besar. Contoh yang besar gimana? Misalnya dari sebelumnya yang jilbabnya biasa-biasa saja, yang penting nutup aurat syar'i, sekarang jilbabnya wah berapa meter gitu ke bawah. Menutupi sampai panggul ya, pinggul. Bujur bahasa Sundanya, apa bahasanya? Oke, kemudian tambah lagi depannya. Yang terlihat hanya kedua mata dan alisnya. Itu perubahan yang sangat besar dari sisi jilbab. Nah, sama ya di kontemporer juga sama. Sampai-sampai Anda pernah punya teman nggak Sanana sama Ananda yang hilang dari keluarganya? Tiba-tiba ditemukan ternyata ikut kelompok tertentu. Pernah ya ada Gavatar ya? Masih jangan ingat teman-teman kasus Gavatar. Ada dokter ya, dokter suami istri ikut karena karena ikut di dalamnya terbuai dengan ajaran-ajaran yang ditawarkan oleh sang master. Karena kedua pasangan itu menjadi religious seeker, merasakan kehampaan di agama yang sekarang, hanya rutinitas saja, itu nggak ada perkumpulan, nggak ada
ketemuan-ketemuan yang hangat. Nah, ini sama ya antara klasik dengan kontemporer. Jadi persamaannya di pengertian persamaannya. Nah, ada perbedaan di faktor. Oke. Faktornya. Kalau yang klasik itu ya konflik dengan keagamaannya tentu sama ya, ini konflik juga tadi dikatakan oleh ML. Oke, Wahyu. Oke, konflik, kemudian kontak dengan tradisi keagamaan, solusi keagamaan. Oke, ketika konflik, kemudian kontak dengan atau ketemu atau ditemukan dengan solusi-solusi keagamaan. Kemudian ada sugesti, cari kawan. Ayo, kata Isnani, Sanana, ayo berjilbab kayak aku. Hatiku jadi merasa teduh. Hatiku merasa ini. Kalau kamu Wahyu jangan berjilbab ya. Itu bukan konversi yuk. Oke. Kemudian ada imitasi, meniru ya, meniru influencernya, tokohnya, idolanya, masternya, mursyidnya, gurunya. Dia. Masa remaja sama ya, sering terjadi. Kemudian masalah teologi dan terakhir kemauan. Nah, di kontemporer yang sekarang kan yang Islam tetap Islam toh, mayoritas. Yang Kristen tetap Kristen, tetapi mereka menjadi religious seeker ketika agama aslinya, agama tradisionalnya itu tidak memecahkan masalah. Mereka para converter ya memang terjadi juga antar agama Hindu ya. Jadi religious seeker ketika agamanya dianggap dirasakan hampa, formalistik, hanya ritualistik, hanya rutinitas gitu. Itu dia. Tidak menjawab persoalan kejiwaan, kegelisahan, makna hidup. Nah, justru itu ditawarkan oleh gerakan-gerakan keagamaan baru kan, ya toh, dengan konsep khilafah misalnya. Konsep khilafah itu tidak akan ada kezoliman, tidak ada apa itu korupsi, tidak ada ini. Lihat sekarang yang demokrasi ini koruptor semua. Nanti kalau khilafah itu wah begitu, tidak ada ini. Baldatun gimana? Sanana Wahyu Ananda. Baldatun Kamu keterima kan? Thayyibatun wa rabbun ghafur. Di ketika mendirikan khilafah ini atau agama apapun ya, dalam Kristen juga ada teman-teman konsep khilafah. Kita tidak tahu saja. Saya penelitian Wahyu Ananda. Ada konsep kerajaan Allah sama. Mesianisme sama. Sama. Khilafah itu persis dengan konsep kerajaan Allah dalam Kristen, apalagi dalam Kristen saksi Yehova. Konkret betul. Mereka sudah punya pemerintahannya, Wahyu Ananda Sanana. Sudah punya di Brooklyn pusatnya. Punya KTP. KTP citizenship-nya. Ya, saya berteman banyak dengan teman-teman saksi Yehova karena meneliti mereka bertahun-tahun. Penelitian tentang mereka nggak boleh PNS, masih ingat kan? Nggak boleh hormat bendera, masih ingat kasus di mana itu? Di Palembang apa di Sumatera mana kan? Nggak boleh donor darah, coba Sanana Ananda Wahyu. Nggak boleh donor darah loh, karena darah itu kehidupan, nggak boleh mencampur adukan jiwa, darah itu jiwa, nggak boleh. Oh, ini lebih ini loh. Saya kok bin nggak tahu ya yang gitu-gitu ya. Masa intelijen nggak tahu yang itu, sudah konkret kok itu kelihatan di depan mata. Mereka nyebar-nyebar brosur di tempat-tempat umum. Iya, majalah Sedarlah judulnya atau Wake. Ada, saya punya banyak sekali karena dikasih terus. Nah itu dia. Nah di proses juga beda ya teman-teman, perbedaannya. Prosesnya kalau mungkin ya kalau dilihat persamaannya ada kata teman kita tadi. Proses awalnya adalah konflik atau gelisah ya. Iya. Kemudian kalau yang klasik itu
gelisah, kemudian krisis. Krisis itu yang menentukan apakah akan terjadi konversi agama atau yang lain, atau masuk kelompok keagamaan atau kelompok pang misalnya. Teman saya sewaktu kuliah, ya Allah teman-teman, sedih saya menangis. Konon katanya dia hafiz Quran ya dari salah satu pondok. Dan mengalami konflik itu, konflik interpersonal ya, keagamaan, nggak sholat, nggak puasa, dan dia mengalami krisis. Tetapi yang diambil bukan strategi religius, gabung kelompok pang teman-teman, dibolongin telinganya pakai anting apa itu, paralon. Jadi tidak konversi agama, malah jadi apostasi kan. Nah, kemudian ada proses damai, tenang, harmoni, dan ekspresi konversi. Ini yang membedakan prosesnya. Kalau di sini sama ya, konflik sama, kemudian strategi religius sama, kemudian menjadi religious seeker. Ketika agama formal, di sini masih mungkin di agama formal. Ini riset ya teman-teman. Tidak memberi jawaban, kemudian bertemu dengan gerakan keagamaan baru, aliran baru mungkin ya, sekte. Kemudian masuk grup dengan hangat, hubungan dengan luar putus, konversi total, dikirimlah ke suatu tempat. Bisa ke Suriah ya, bisa ke mana itu. Impian ISIS itu kan sanana luar biasa ya teman-teman. Tukang masak saja gajinya sekian belas juta. Makanya pada berangkat kan. Apalagi kalau jadi sanana nanti jadi tentara. Belum tentara pun belum ada tentara elit, ada tentara apa. Itu beda gajinya. Kira-kira sanana kalau Anda lagi konflik, kemudian ada masalah ya, masalah ekonomi yang serius dan krisis gitu, ditawari gaji 20 juta jadi tukang masak saja, berangkat ke Suriah, berangkat nggak sana? Ketika bukan mahasiswa nih, bukan Anda posisi sebagai mahasiswa, tapi sebagai orang yang butuh penghasilan. Kalau itu single parent untuk menyekolahkan anak, dengan iming-iming gaji 20 juta, Anda berangkat nggak sana? Mungkin berangkat, Pak. Berangkat. Jawaban Anda jujur, dan memang ribuan orang berangkat kan sanana ya. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Mindanao, dari Inggris, dari mana? Berangkat. Apalagi keterpenuhan ekonomi itu diiming-imingi oleh pahala surga kan sanana ya. Surga, kalau itu perjuangannya gagal, syahid itu bukan mati sia-sia kan. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya. Janganlah kamu kalian kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, tetapi sebenarnya mereka hidup. Wah, gitu Ananda. Ananda pun kalau ditawari itu, misalnya Anda sekarang jadi menwa, dan ditawari sana pasukan keamanan khusus, berapa? Kalau nggak salah 25 juta itu Ananda gajinya. Digaji memang di awal digaji, kesananya memang macet dan nggak bisa keluar. Gaji, itu cair loh gajinya itu, dikirim ke sini ke keluarganya. Berangkat, betul Anda jawaban Anda jujur itu. Oke. Apalagi yang laki-laki loh, Mbak. Di sana dijanjikan istri dari Timur Tengah, dari Afrika Utara. Itu hidungnya itu panjang-panjang itu sana. Cantik-cantik. Tinggi-tinggi kan. Berangkat itu. Oke, ini dia ya. Kemudian tipenya sama ya, Anda katakan tadi. Sudden, gradual, social learning. Sama ini. Kemudian macamnya berbeda. Kalau yang klasik dominan antar agama induk, dominan, bukan berarti tidak ada antar new religious movement. Kalau yang kontemporer dominan di
New religious movement atau cult bukan berarti tidak ada antar agama Hindu. Tapi riset itu menunjukkan dominan di situ. Sama ya di kita kawan-kawan. Saudara-saudara kita yang Kristen itu banyak sekali terjadi teman-teman. Bahkan karena pindah tempat pun nggak ada gereja lama bisa daftar ke gereja baru. Kristen ya, bukan Katolik ya. Dari Kristen Jawa misalnya masuk ke Kristen GKC misalnya ke Kristen Toraja kalau dia pindah ke Toraja. Oke. Nah lainnya konversi agama kontemporer ini disebut sebagai paradok antara sekularisasi sama konversi tadi. Karena itu yang ini itu lebih banyak proses yang demikian itu lebih banyak terjadi di agama Hindu. Dan proses yang begini itu lebih banyak terjadi di New Religious Movement. Oke, di paradoks. Nah, itu teman-teman untuk analisis yang pertama ya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk perbedaan dan persamaan antara konversi agama klasik dan kontemporer ini, silakan. Saya jawab. Ada? Tak ada? Oke, kalau tak ada ke yang kedua. Nah, teman-teman, ini dia. Mari kita lihat apakah di proses ini mana sick soul, mana healthy minded. Mari kita lihat ya. Mungkin nah di klasik itu ada konflik atau gelisah. Ini masuk healthy minded apa sick soul? Sekali lagi sick soul adalah tipe pertumbuhan keagamaan yang menganggap agama sebagai beban, derita, masalah ya. Sedangkan yang sick soul yaitu keberagaman yang percaya bahwa atau keberagaman yang menginspirasi individu untuk lebih hidup bahagia, terbuka, kemudian ya gitu ya, optimis dan yang semacamnya. Kalau gelisah, konflik, sick soul apa healthy minded? Ketika agama dianggap sebagai sumber menjadikan seorang individu beragama secara gelisah dalam konflik, kira-kira positif atau negatif? Sick soul apa healthy minded? Sick soul, Pak. Sick soul ya, S ya. Sick soul ya, S. Oke. Kalau crisis? Sick soul, Pak. Sick soul ya, sick soul ya, S. Oke. Berarti kan tidak memberi kebahagiaan kan, tidak memberi ketenangan, keterbukaan. Kalau dalam proses damai, tenang dan harmoni masuk keberagaman Healthy minded. H ya, healthy minded, H kecil nih, healthy minded. Ekspresi konversi, dia merasa ini jalannya dan merasa positif di situ. Tentu ini keberagaman yang healthy minded ya, H ya. Oke. Ini dia. Jadi ini ya, kalau kita lihat persis seperti yang dikatakan dianalisis oleh ini Raymond Pollution di buku ini. Yang kedua di klasik mana yang konflik, tentu ini ya. Yang konflik, yang sick soul dan healthy minded. Konflik masuk ke sick soul ya. Oke. Kemudian religious seeker, strategi religius, tidak ke narkoba, tidak ke hal-hal negatif, tetapi dia kalau Muslim ngaji, dia puasa. Misalnya. Ini masuk mana? Ananda, Sanana, kawan-kawannya. Healthy minded ya. H. Religious seeker. Healthy minded ya. Oke. Dia bertemu keagamaan, gerakan keagamaan bukan ketemu dengan perkumpulan-perkumpulan judi, perkumpulan yang lain. Healthy minded ya. Oke.
Dan masuk grup dengan hangat, dengan penuh ketenangan, healthy minded. Nah, hubungan dengan luar putus, melupakan orang tuanya, keluarganya, bahkan istrinya, anaknya dia tinggalkan untuk bergabung hijrah ke mana dulu Gapatan itu. Ini siksol, oke. Siksol ya, lebih ke siksol ya kawan-kawan. S, ini pulpennya. S, wah pulpennya belok. Oke, dan konversi total tentu healthy minded. Nah, ini kurang lebih teman-teman proses dari konversi agama yang klasik maupun kontemporer jika dikategorikan sebagai tipe pertumbuhan keagamaan yang healthy minded atau yang siksol itu. Oke. Di klasik yang konflik dan krisis itu adalah siksol, lebih ke siksol. Kemudian damai, tenang, harmoni agama atau perilaku keagamaan atau praktik keagamaan yang mendamaikan, menenangkan dan mengharmonikan. Kemudian ekspresi konversi sebagai healthy minded. Yang kontemporer, yang konflik, kemudian strategi konflik adalah siksol, strategi religius healthy minded, religious seeker healthy minded, bertemu new religious movement, bukan gerakan premanisme, kartel narkoba, bukan. Kemudian masuk grup dengan hangat, kemudian hubungan dengan luar putus siksol, ya. Di sini terjadi kontrol informasi, kemudian segala hal harus berubah kembali ke sang master, kemudian konversi total. Itu kawan-kawan kalau kita analisis dengan dua pertanyaan itu. Oke, alhamdulillah saya tidak yakin sebetulnya kawan-kawan hari ini bisa Zoom meeting ya, karena keadaan anak saya yang lagi tidak sehat. Monggo, ada pertanyaan? Boleh di kedua pertanyaan ini, boleh ke konversi secara umum atau hal lain. Silakan. Adakah? Psikologi ini kelas C ya kan? Ada teman-teman? Psikologi kelas C. Oke. Adakah? Halo? Tidak ada? Pak, mohon izin bertanya. Ilham, ya, silakan Ilham. Mengenai konversi agama yang sekarang itu lebih ke bagaimana ya? Maksudnya itu kan tadi disebutkan kalau di klasik itu lebih ke emosional ya Pak. Kalau di kontemporer lebih ke intelijensi. Nah, saya ada pengalaman teman saya itu pindah dari Buddha ke Protestan. Nah, dia pindah tuh karena apa ya? Ngerasa lebih keren aja gitu di Protestan gitu. Karena di Protestan itu katanya apa namanya? Dari mana Ilham? Ilham dari agama apa? Dari Buddha ke Protestan. Oh, dari Buddhisme ke Protestan ya? Iya. Nah, itu katanya lebih keren aja soalnya di Protestan itu kan selalu ada pembaharuan gitu. Yang dulunya katanya dulu tuh di Protestan selalu memberhalakan dalam tanda kutip Alkitab gitu. Sekarang sudah enggak gitu. Jadi dia merasa lebih nyaman aja di Protestan karena selalu ada pembaharuan. Nah, ini tuh masuk yang intelijen atau emosi sesaat sih pakai gini tuh. Ya, Ilham, ada informasi itu ya, Ilham kawan-kawan Ilham masuk ke Protestan karena alasan selalu ada pembaharuan, kemudian tidak selalu kembali ke Alkitab itu ya Ilham ya. Tidak memberhalakan Alkitab ya. Ya, maksudnya memberhalakan tuh kayak misal di gereja dulu kan kalau ada orang miskin tuh kita malah berdoa gitu. Kalau sekarang ya suruh kerja gitu, bukannya malah berdoa. Itu spirit of capitalism ya. Oke. Iya Pak. Nah, Ilham sama di klasik maupun kontemporer bahwa tipenya bisa sama saja. Ada yang sudden, ada yang gradual, ada social learning. Maupun di kontemporer sama. Nah, kasus kawan Anda ini, Anda bisa lihat apakah dia masuk ke sana itu karena konversi dari Buddhisme ke Protestan itu karena
faktor yang menonjolnya itu faktor emosi atau faktor intelektual atau faktor social learning ya. Kalau dari pengamatan Anda, dia masuk ke situ karena kalau karena keren-kerenan faktor apa? Ilham. Kan keren-keren. Kayak apa ya? Dia tuh cerita ya kayak gitu aja karena di Buddhis tuh nggak ada pembaharuan, nggak ada apa-apa gitu. Beda sama di kalau keren-kerenan, yang pertama ya Ilham, kalau keren-kerenan itu faktor emosional kan, pasti cepat. Dan itu kalau kita lihat faktor kestabilan kepribadiannya kemarin, itu sangat rentan Ilham. Dia tidak akan bertahan, sangat mungkin tidak akan bertahan lama karena keren-kerenan kan. Faktor emosi yang menonjol, yang sudden. Kalau sudah dia tidak anggap keren lagi, dia akan keluar. Akan nyari yang lain yang lebih keren toh. Putus nyambung. Dia akan ganti-ganti gitu. Jadi bukan ganti-ganti pasangan, kalau ini ganti-ganti agama. Yang kedua Ilham, itu yang pertama ya Ilham. Yang pertama tadi sama prosesnya, ada yang sudden, ada yang gradual, ada yang social learning baik di klasik maupun kontemporer, konversi klasik maupun kontemporer. Yang kedua, kalau argumen pindah agama karena keren-kerenan, mungkin itu justru bukan konversi ya. Kalaupun konversi hanya sudden aja karena faktor emosional aja, faktor keren toh, faktor afeksi kan, bukan faktor intelektual penalaran, bukan faktor pembelajaran yang mempelajari kan. Nah, karena itu sangat rawan terhadap slide back. Kembali ini. Ya, personality yang rapuh kan kalau keren-kerenan. Bukan rasionalitas, bukan emosionalitas itu kan karena kecintaan juga kan, kecintaan. Yang ketiga, ada jawaban yang keliru dari orang itu Ilham, bahwa Protestan itu justru sola scriptura, Mas. Bukan memberhalakan, semuanya kembali ke Alkitab. Jawaban-jawaban kehidupan itu kembali ke Alkitab. Tidak seperti Katolik kan. Kalau Katolik kembali ke gereja. Gereja siapa? Romo. Itu sebagai pribadi dan institusi kelembagaan. Justru Protestan itu, Protestan itu banyak Ham. Dia Kristen yang mana itu ya? Iya Pak, banyak. Banyak sekali. Yang satu yang dia masuki itu jangan-jangan yang ada kan? Maaf ya, ada yang gereja yang membolehkan Children of God. Anda pernah dengar Ilham? Maaf Pak, suaranya putus-putus. Bagaimana? Pernah kalian dengar sekte dalam Kristen Children of God? Children of God. Kayaknya belum pernah sih Pak. Jangan-jangan itu yang dianggap keren-kerenan sama dia. Itu maaf ya, yang perempuan yang lain yang kalau tidak sopan apa yang saya katakan. Itu salah satu sekte yang memperbolehkan berbagi kasih karena ajaran kasih yang menonjol dengan cara berhubungan seksual. Dengan sama-sama menganggap diri sebagai Yesus. Jadi si laki-laki menganggap dirinya sebagai Yesus yang membagi kasih kepada seorang perempuan. Nah, seorang perempuan sama di jemaat itu menganggap laki-laki yang di hadapannya adalah Yesus yang sedang membagi kasih. Ada lagi yang banyak-banyak itu, ada gereja setan gitu ya. Kalau yang mainstream sola scriptura itu ya, sola scriptura, sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola fide ya. Tiga itu yang membedakannya dari Katolik gitu. Gitu Ilham ya. Baik Pak. Mungkin ada jawaban lain, pertanyaan lain Ilham? Itu. Kenapa kalau di Protestan itu mudah banget untuk ganti-ganti gereja ya? Misal ke GPI dari ke GPI ke GKJ atau GBI ke Pentakosta dan lain sebagainya. Sedangkan di Islam tuh susah. Kayaknya saya jarang dengar dari NU atau mungkin sebaliknya gitu. Oke, itulah bukti bahwa Ilham konversi agama kontemporer itu tidak terjadi antar agama Hindu, tapi lebih terjadi antara sekte aliran ya, lebih banyak itu. Tentang kenapa tidak gampang juga ya. Ya biasanya karena pindah rumah yang di situ tidak ada gereja
yang lama. Misalnya di sini gereja apa, pindah ke Papua kan nggak ada gereja Batak toh, masuk gereja itu. Kamu kalau ingin lebih ini ikut kuliah di prodi kami di studi agama-agama, ada New Religious Movement mata kuliahnya, ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu. Menarik Ilham, sekali-kali ya ikut ke sini. Oke. Gitu Ilham? Ya, Pak. Baik. Nah, jawabannya panjang ya. Selain saya punya banyak kawan di agama Kristen. Oke, yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Baiklah kawan-kawan, kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan. Mungkin kita cukupkan karena teman-teman sudah melihat sebelumnya video pembelajaran dari saya dan itu sudah lebih dari 40 menit ya teman-teman kalau dilihat. Marilah, kalau tidak ada, marilah kita terima kasih atas partisipasinya. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan lain bisa WA, bisa gunakan media yang lain. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Romi. Terima kasih, Pak.